Okay, hi John Level, welcome back to Teacher Nani. Today, we want to review IPA, but before that, we want to pray first. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk setiap berkat yang masih bisa kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami dapat mengerti apa yang sudah dijelaskan teacher kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Oke, kita mulai review kita. Yang kita mulai dari tema F, daur hidup. Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan hewan. Coba perhatikan gambar hewan berikut. Kucing mengalami daur hidup, dan tahapan yang dimiliki kucing ketika mengalami daur hidup yaitu anak kucing, kucing muda, dan bertumbuh menjadi kucing dewasa. Next, metamorfosis. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk dan struktur tubuh hewan selama daur hidupnya. Kamu bisa melihat di sini metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami metamorfosis yang pertama yaitu telur menetas, kemudian berubah menjadi ulat-ulat kecil, yang dimana kita kenal ulat itu adalah larva, bertumbuh menjadi ulat dewasa, kemudian berubah menjadi kepompong yang sering kita sebut dengan pupa, kemudian berubah menjadi kupu-kupu kecil, dan kupu-kupu kecil bertumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. Metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna yaitu perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan sejak telur menetas menjadi larva hingga menjadi dewasa. Tahap larva mempunyai tahap yang berbeda dengan tahap dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Metamorfosis tidak sempurna yaitu perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh hewan yang tidak terlalu mencolok pada individu muda dan individu dewasa. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu belalang, kecoa, dan juga capung. Di sini kamu bisa melihat metamorfosis pada kupu-kupu dan metamorfosis pada capung. Kita masuk ke tema G, yaitu macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan dengan menggunakan otot atau tenaga. Gambar berikut adalah contoh kegiatan yang menggunakan gaya otot. Oke, yang berikutnya yaitu gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang ditimbulkan oleh dua benda yang saling bersentuhan. Gaya magnet, ya, yang berikutnya gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda magnet. Dan yang berikutnya adalah gaya listrik. Gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Next, yaitu gaya pegas. Gaya pegas, gaya yang muncul akibat adanya sifat elastis dari benda-benda pegas sehingga dapat menarik atau mendorong benda. Yang terakhir yaitu gaya gravitasi. Gaya gravitasi yaitu gaya tarik yang dialami suatu benda terhadap pusat bumi. Semua benda akan jatuh ke arah pusat bumi atau ke bawah. Listrik memiliki dua jenis, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Listrik statis yaitu listrik yang diam atau tidak mengalir.
Contohnya yaitu ketika balon digosokkan ke rambut, sisir atau penggaris plastik juga digosokkan ke rambut. Yang kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis yaitu listrik yang bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Contohnya itu penggunaan listrik dinamis yaitu untuk menyalakan lampu dan juga peralatan-peralatan elektronik seperti TV, kulkas, remote, dan lain-lain. Next, pengaruh gaya magnet dan gaya gravitasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu gaya magnet. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan juga kutub selatan. Jika kutub senama atau sejenis didekatkan, maka akan tolak-menolak. Jika kutub berbeda nama didekatkan, maka akan tarik-menarik. Benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis. Contohnya, besi dan juga stainless. Dan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis seperti karet, kertas, plastik, kain, dan kayu. Gaya magnet dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu yaitu memindahkan benda-benda berat yang terbuat dari besi. Ini sering kita lihat di pelabuhan-pelabuhan, ya. Kemudian yang kedua menunjukkan arah dengan memakai kompas. Oke, next, gaya gravitasi. Gaya gravitasi menyebabkan semua benda yang dilempar jatuh ke arah pusat bumi atau bawah. Jika semakin besar massa benda, maka gaya gravitasi semakin besar. Oke, next, pengaruh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Kelereng akan berhenti ketika ada gaya gesek antara kelereng dengan rumput. Gaya gesek dapat diperkecil dengan cara memberi oli pada rantai. Namun, gaya gesek dapat diperbesar dengan cara membuat alur pada ban motor, ban mobil, ya. Kita masuk ke tema H. Pengaruh gaya terhadap gerak benda pada peristiwa di lingkungan sekitar. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat memengaruhi keadaan suatu benda. Gaya juga dapat menimbulkan perubahan gerak atau perubahan kecepatan. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Di sini kamu bisa melihat ada busur, ya, di mana tali busur ditarik. Di sini terjadi gaya pegas, dan ketika tali busur dilepas, anak panah akan melesat. Anak panah dapat melesat karena adanya gaya pegas. Pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam. Kemudian yang kedua, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya menyebabkan benda berubah arah. Yang keempat, gaya menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Dan yang terakhir yaitu gaya dapat mengubah bentuk benda. Kita lihat contohnya. Yang pertama, gaya menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Yang pertama contohnya itu yaitu kelereng awalnya diam dan bergerak setelah disentil. Yang kedua, meja awalnya diam dapat berpindah setelah didorong. Oke, next, gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Contohnya, bola yang melaju kencang akan berhenti setelah ditangkap oleh penjaga gawang.
Yang ketiga, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, bola kasti yang dilempar ke arah tembok akan berubah arah setelah membentur tembok. Yang keempat, gaya dapat menyebabkan benda bergerak lebih cepat. Contohnya, mobil yang bergerak lambat akan bertambah kecepatannya setelah digas oleh pengemudinya. Dan yang terakhir, gaya dapat mengubah bentuk benda. Contohnya, plastisin dibentuk menjadi mobil-mobilan. Kita masuk ke tema I. Sumber energi. Sumber energi terbagi atas dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Sumber energi terbarukan contohnya yaitu energi panas bumi, energi matahari, energi angin, energi biomasa, dan yang terakhir adalah energi air. Sumber energi tidak terbarukan hanya ada 3, yaitu energi minyak bumi, energi batu bara, dan energi gas alam. Oke, sampai di sini review kita. Mudah-mudahan review ini bisa membantu kamu di dalam mengerjakan soal final test kamu. Selamat ujian. Bye-bye.